berprofil singkat RSUP Ratatotok Buyat. RSUP Ratatotok Buyat didirikan pasca penutupan operasi tambang PT Newmont Minahasa di Kecamatan Ratatotok. RSUP Ratatotok Buyat diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2009 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Insinyur Abu Rizal Bakri. Sejak diresmikan, telah dibuka pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan unit gawat darurat yang melayani 1 kali 24 jam. Visi rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan KIA dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi yang pertama, memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien. Meningkatkan produktivitas kerja dengan melakukan perbaikan sistem pendapatan, pelatihan, dan pengembangan karir yang berkeadilan. Standarisasi pelayanan dengan panduan praktek klinis dan clinical pathway serta peningkatan riset medis. Memperbaiki sistem, proses, dan manajemen operasional rumah sakit secara efektif dan efisien melalui digitalisasi pelayanan. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan layanan berbasis riset. Mengampu rumah sakit daerah untuk turut serta dalam peningkatan kapabilitas jaringan rumah sakit dalam skala nasional secara merata. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan gawat darurat, pemeriksaan pasien rawat jalan di poliklinik, serta pemantauan dan perawatan lanjutan bagi pasien di ruangan rawat inap. Standar layanan yang harus dicapai antara lain melakukan tindakan sesuai kompetensi dan etika kedokteran, mencatat rekam medis secara lengkap, tepat waktu dan akurat, memastikan standar keselamatan pasien, dan turut serta dalam pengembangan diri dan instansi. Keterkaitan tugas dengan agenda 3. Dari sisi manajemen ASN, saya sebagai CPNS dituntut untuk memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, serta menjunjung tinggi kode etik ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Saya wajib melaksanakan tugas dengan jujur, akurat, dan bertanggung jawab, serta wajib menjunjung tinggi kode etik ASN seperti membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan pasien secara lengkap di berkas rekam medis. Dari sisi Smart ASN, saya dituntut untuk kerja efektif, efisien, inovatif, dan cakap dalam menggunakan sistem digital. Sebagai contoh, menggunakan rekam medis elektronik untuk mencatat segala kondisi klinis pasien. Dengan demikian, saya tidak hanya menjalankan tugas sebagai dokter, tapi juga secara profesional berbasis data dan teknologi. Dalam pelaksanaan tugas, saya tentunya menemukan berbagai fenomena dan hambatan yang terjadi sepanjang perjalanan saya. Antara lain, kurang pahamnya masyarakat tentang sistem gawat darurat dan tidak gawat darurat, kendala jaringan telekomunikasi dan listrik di daerah rumah sakit, beberapa sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit belum mampu menggunakan teknologi yang terbaru, kurangnya keamanan bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan medis, dan kurangnya integrasi antar sesama tenaga medis untuk menunjang pelayanan medis. Hambatan tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan yang harus kita lakukan dalam berbagai aspek guna mendukung pelayanan rumah sakit yang lebih baik.